Jadi kami ini namanya penyuluh keluarga berencana. Pekerjaan kami itu namanya penyuluh keluarga berencana. Secara kepegawaian kita itu ada di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kegiatannya Pak Ketua itu banyak sekali banyak dan tanggung jawabnya juga banyak. Nah akhirnya didistribusikanlah kepada kami wakil ketua itu. Jadi kadang kita menggantikan beliau memimpin rapat, menghadiri undangan, kemudian kita bantu menyusun agenda kelembagaan. Kita juga bridging komunikasi antara anggota DPRD dengan eksekutif, kemudian antara konstituen masyarakat kita dengan eksekutif maupun organisasi perangkat daerah gitu sih overall. Ayah itu hadir di setiap fase kehidupan anak gitu, tidak hanya sebagai pencari nafkah. Kalau dulu kan ya sudah bagiannya ibu, domestik itu ibu, publik itu ayah gitu. Tapi kalau yang kita sampaikan namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Salam KB, 2 anak lebih sehat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya, Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, penuh candaan dan informatif seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar Sobat Order lebih paham peran di balik layar. Pada hari ini kita kedatangan 2 narasumber perempuan yang inspiratif, yaitu ada Bu Della dan Bu Widya. Nantinya kita akan membahas tentang topik menarik, yaitu perihal Hari Anak Nasional, tentang pengasuhan anak pada ibu yang bekerja. Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional. Oke, mohon maaf. Kita akan membahas tentang Hari Keluarga Nasional. Sobat-sobat pasti penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Obrolan Orang Dalam sampai nanti terakhir. Oke, selamat pagi Bu Widya dan Bu Della. Pagi gitu ya. Karena masih semangat kalau pagi. Biasanya kalau siang kan udah agak ngantuk. Sekarang kan masih pagi, masih bener-bener. Udah doping apa belum ini tadi Bu? Dopingnya kalau pagi apa biasanya Bu? Air putih. Air putih. Sama. Air putih. Biasanya kan ada yang kopi atau teh. Tim air putih nggak Bu? Iya. Gimana kabarnya Bu pada pagi hari ini? Alhamdulillah Baik. Ini jangan tegang Ibu. Agak tegang dikit. Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah bertemu lagi nih bersama Ibu Della lagi. Iya nih. Belum setahun nih. Belum setahun, gak apa-apa. Emang jatahnya setahun ya? Enggak, sebenarnya enggak sih, tergantung. Berarti Bu Della kan menguasai banyak hal. Iya. Diundang-undang terus nanti ini. Oke. Ini kita bersama Bu Oktadella Bilita Permatasari. Oke, jenengan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD. Ketua 2. Wakil Ketua 2 DPRD Jombang. Dan Ibu Widya Ratna Damayanti dari Dinas Balai Penyuluhan KB Kecamatan Megaluh. Dinasnya Dinas PPKB PPPA. Panjang banget itu. PPKB Iya. PPKB PPA yang kepalanya Dr. Puji, kapan itu pernah di sini. Nah, tapi kami itu ada di setiap kecamatan itu ada namanya Balai Penyuluhan KB. Kebetulan kami di Kecamatan Megaluh. Gitu. Itu singkatannya apa Bu? Barangkali Sobat Ordel juga belum tahu kan ya? Saya juga belum tahu soalnya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, panjang banget ya. Panjang sekali nih. Kegiatannya pagi ini ngapain aja Ibu sebelum di sini? Apa udah masuk kantor apa? Ini tadi caklok aja. Caklok. Terus kesini persiapan. Persiapan ya. Iya. Baca-baca dikit lah. Kalau Ibu Della Aktivitasnya?
Bangun tidur, punya 2 anak ya. Oh, 2 anak berarti ini Lagi sesuai libur ini. sekolah, jadi ngerawat anak dulu, mandiin anak dulu, ngasih makan dulu, habis itu baru persiapan ke kantor DPR. Ya kayak apa yang ngasih makan gitu. Mumpung liburan ya, sekarang emang lagi libur sekolah kan Ibu. Oke, kita masuk pertanyaan nyantai-nyantai dulu aja ya. Latar belakang Ibu nih, ada di dinas. Iya. Situ apaan? Jadi kami ini namanya penyuluh keluarga berencana. Oke. Pekerjaan kami itu namanya penyuluh keluarga berencana. Secara kepegawaian kita itu ada di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi kita jadi penyuluh keluarga berencana itu adalah petugas lapangan Mbak Kuni. Jadi kita memang banyak ke lapangan, masyarakat, ke masyarakat. ke desa, ke institusi masyarakat pedesaan, terus penggerakan masyarakat, bermitra sama lintas sektoral terkait gitu. Yang tujuannya seperti nama kementerian kami, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kependudukan itu ada banyak banget, ada keluarga berencana, ada pendataan kependudukan, ada juga pembangunan keluarga, kayak pengembangan bina keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, lansia di desa. Jadi tapi langsung datang ke rumah-rumah atau gimana itu? Kita membentuk komunitas gitu. Seperti kelompok ya, kelompok di desa itu yang kita sepakati nanti kita adakan di mana gitu. Yang sedang kita genjar-genjarnya di Kecamatan Megalu itu sekolah orang tua hebat. Itu juga di bawah bimbingan kita gitu. Gitu. Jadi sekolah ada modulnya, ada pertemuannya, sasarannya itu ibu-ibu atau bapak-bapak atau nenek yang mengasuh balita. Jadi ada bapak-bapak dan nenek-nenek. Boleh, bukan hanya ibu ya? Bukan. Tapi mayoritas yang datang. Mayoritas ibu-ibu. Tentu saja ibu ya. Oke. Udah lama Ibu dari 2009. Oh, udah lama ya? Cukup lama. Berarti berapa tuh? Berarti 16 tahun. Ya, 16 tahun. Di Megalu terus sih, Bu? Enggak, kami pindah-pindah. Saya kira di Megalu. Lapangannya itu pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Pernah di Jombang, pernah di Kabu, pernah di Megalu. Oh, lama ya, macam-macam. Kalau di Megalu sendiri udah berapa tahun? 2 tahun kayaknya. Oh, baru 2 tahun. Nanti abis ini ganti lagi gitu. Mungkin, iya. Soalnya kan juga rolling ya. Rolling. Kalau Bu Della sendiri, proses terjun ke politik mungkin dari organisasi masyarakat atau partai atau dulu pernah ikut komunitas atau apa Ibu? Dari background orang tua sih sebenarnya. Jadi Bapak itu kan kepala desa ya, 3 periode. Di SMP sampai tahun kemarin 2024 itu kepala desa. Ibu aktif di banyak kegiatan kemasyarakatan ya, PKK, Dasawisma, Posyandu, mungkin di penyuluh KB juga gitu ya. Dan kegiatannya itu banyak di rumah, jadi rapatnya di rumah. Akhirnya kan interak dengan kegiatan-kegiatan. Jadi dibawa ke rumah rapatnya. Ya, karena rapatnya kan sampai malam ya. Iya. Rapat malam apa itu dibawa ke rumah. Jadi kenalan sama ibu-ibunya, kenalan sama bapak-bapaknya gitu. Tapi memang dari orang tua itu akhirnya senang organisasi, SMP, SMA ikut OSIS, S1 juga di himpunan, S2 juga kegiatan volunteer. Akhirnya kok ada tawaran di partai saat itu dan ya udah kesempatan lah untuk kita berkontribusi lah gitu. Kontribusi lebih besar. Berarti dari dulu emang karena lihat orang tua juga ya Bu ya? Iya sih. Bukan hanya lihat, mungkin juga komunikasi kan? Iya, mendampingi orang tua lah ya. Mendampingi orang tua. Jadi bukan cuma lihat aja, tapi mungkin Bu Della juga pernah ikut serta meskipun mungkin belum tahu apa gimana. Benar. Karena kan sering ya orang tua itu kebetulan supaya anak juga nggak terlantar. Jadi kalau kegiatan kan diajak ikut aja. Sampai kitanya sendiri yang nggak mau gitu. Oh gitu. Jadi diajak aja waktu SMP, SMA tuh. Lama-lama kuliah udah punya kehidupan sendiri, udah punya organisasi. Jadi udah baru enggak ya. Kalau masih kecil kan diajak terus ya Bu ya. Oh gitu. Oke, berarti enggak susah nggak Bu bagi waktunya? Dibilang susah sih ya ada susahnya gitu ya. Tapi itu challenge lah. Itu challenge bagaimana kita bagi waktu aja. Ya, kayak jaga konsistensinya gitu loh Bu, antara di dunia politik juga. Terus Ibu kan juga punya kesibukan lain selain di politik kan. Kemudian juga tanggung jawab sebagai ibu juga gitu.
sebagai ibu, sebagai anak, istri sebagai juga. istri, Ya banyak dan tanggung jawab yang perannya lain banyak. gitu ya. Tapi untungnya sih lingkungan mendukung lah, termasuk pasangan gitu. Iya. Itu juga penting ya Bu ya? Sangat penting. Sangat penting ya. Kalau Ibu Widya sendiri kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau jam kerja 7:30 sampai jam 4. Wih, lama banget ya 7:30. Dan itu kan Senin sampai Jumat. Ibu Ya nggak gimana? tapi untungnya pekerjaan kami itu nggak semembosankan itu, nggak Oh, di balik meja. iya. Kita kan Datang-datang ke habis masyarakat ke ya? kantor, ya terus mau ngapain ini, terus kita ke Lapangan. lapangan gitu. Jadi enak, nggak boring. Oh nggak boring. Tuh. Tapi kalau anaknya sendiri ada yang masih kecil nggak Bu? Paling kecil udah SMP. Oh paling kecil udah Ya, SMP. Ih nggak kelihatan ya? Iya benar-benar. Saya kira masih muda juga ya, apalagi tahu tadi ini ya masih udah SMP anaknya. Tak kirain. Ini udah tua. Saya tadi mau tanya, pernah diajak nggak Bu anaknya? Tapi kok udah SMP? Iya sama, anak saya juga saya ajak kalau kegiatan-kegiatan. Jadi kalau Bu Dela tadi mengalami itu pengalaman dengan orang tuanya, saya juga gitu. Anak saya juga biar tahu gitu kalau orang tuanya itu bekerja, kalau keluar rumah bekerjanya seperti ini. Tapi ya nggak selalu, Oh nggak nggak salah. Tapi kita ajak. jenengan berdua pernah nggak sih Bu kayak ada rasa capek yang wah tak fokus aja ke keluarga, ada perasaan gitu nggak? Kayak pernah kepikir gitu nggak sih? Karena mungkin kan juga tantangannya juga challenging juga kan Bu bagi waktunya tadi. Pernah nggak sih Bu? Apa lebih menikmati ketika menjadi ibu yang berkarir gitu? Kalau dari saya pribadi sih menikmati ya sebagai ibu, tapi juga berkarir itu memang udah bisanya dari kecil udah Udah. nggak ada gambaran karena orang tua saya juga bekerja. Oh Jadi gitu. contoh yang saya dapat itu orang tua keduanya bekerja, tapi juga tetap Tetap bisa di fokus ke rumah. anak, ya nggak anak-anaknya itu nggak terlantar ya, maksudnya masih keurus gitu loh. Jadi Keurus. saya pun akhirnya gitu tuh terinternalisasi Oh, lah ya. iya. Jadi pengalaman kayak gitu, oh ternyata nggak masalah ya nanti misalnya udah nikah kerja meskipun punya anak gitu. Oh gitu. Kalau Ibu Della sendiri mungkin kayak terbesit atau apa gitu? Enggak sih. Enggak ya? Karena bagi saya berkarir ya, buat saya pribadi, mungkin berbeda dengan perempuan di luar sana gitu ya. Bagi saya Iya. pribadi sih, saya perlu menghidupkan mimpi-mimpi saya juga Oh sih. aduh ini Iya, betul iya. sih. Tapi kita bukan berarti mengecilkan Prioritas ke keluarga, iya, enggak. Ya ada itu juga berat juga iya, kan tuh. itu juga berat. Kita Luar biasa. di desa juga ketemu banyak orang yang ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang fokus ke anaknya itu juga hebat banget. Luar biasa. Ya saya sebenarnya lebih nggak membayangkan jadi ibu rumah tangga sih. Iya. Maksudnya mungkin kita kan kadang ada bosennya kan Bu Iya. ya, makanya Kita cari di aktivitas kantor masih gitu. bisa ketemu Iya. teman. Ada dunia lain lah Iya, di luar selingan-selingan kesibukan gitu itu, kan Bu ya. Kalau ibu rumah tangga kan masya Allah. Nggak membayangkan sih kalau saya Iya, sama iya, nggak bisa gimana. Itu kan berarti luar biasa emang ya peran ibu. Luar biasa. Kemudian untuk Bu Della nih, tugas utama dari wakil ketua 2 ya Bu ya? Iya, oke. Itu apa Bu? Sebenarnya kalau overall dulu aja lah ya. Iya. Kalau di DPRD kan ada fungsi regulator, kita merancang undang-undang, kemudian ada penganggaran, kemudian ada monitoring, controlling gitu. Tapi kalau sebagai wakil ketua DPRD, ya tugas utamanya membantu ketua DPRD. Iya. Kegiatannya Pak Ketua itu banyak sekali Oh, gitu ya, banyak dan tanggung sekali. jawabnya juga banyak. Nah akhirnya Oh. didistribusikanlah kepada kami wakil ketua itu. Jadi kadang kita menggantikan beliau memimpin rapat, menghadiri undangan, kemudian kita bantu menyusun agenda kelembagaan, Iya. kita juga bridging komunikasi antara anggota DPRD dengan eksekutif, kemudian antara konstituen masyarakat kita dengan eksekutif maupun organisasi perangkat daerah gitu sih overall. Oke. Kalau yang berhubungan dengan ini keperempuanan tadi Bu, tentang KB gitu, dibawahi juga apa enggak Bu? Kebetulan saya itu kan koordinator dari Komisi D ya, di Iya. mana leading sektornya salah satu dinas yang terkait dengan perempuan dan anak tadi. Oh Gitu. gitu. Jadi kalau di DPRD ya kita dari Komisi D juga rutin commissioning dengan dinas-dinas terkait, kemudian kita juga mendengar aduan dari masyarakat, kita hearing, kita RDP dengan OPD maupun stakeholder terkait gitu sih. Oh gitu, berarti juga berkaitan ya tentu saja. Berkaitan. Kalau tugas utama dari Ibu Widya, tugas yang paling utama ya. Paling utama itu adalah mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi program-program yang terkait tadi kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi
Tugas kita memang itu tadi KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Itu terus kita lakukan. Yang kita paham hasilnya nggak bisa instan besok langsung, atau lusa. iya. Jadi seperti halnya program KB yang keluarga berencana, yang maksudnya akseptor KB itu, kesadaran masyarakat sekarang tentang KB itu kan sudah sangat tinggi. Ya, lebih tinggi ya Bu ya. Ya, itu kan hasil dari berpuluh-puluh tahun dulu ketika BKKBN itu ada. Dulu kan nggak semudah sekarang. Dulu kan perlu penggerakannya itu sifatnya agak dipaksa, terus lebih effort banget gitu ya. Nah, kalau sekarang kita istilahnya promosi tentang KB itu bisa lewat mengetuk kesadaran itu lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Kemudian juga program-program lain yang sekarang kami soundingkan ke masyarakat itu, yang kami KIE kan, itu kan peran ayah dalam pengasuhan. Gitu. Itu juga kita terus-terusan lewat ketika kita ketemu mereka di desa, terus dengan konten-konten, dengan informasi dari Instagram kami, dari YouTube kami, bahwa penting loh peran ayah itu dalam pengasuhan. Gitu. Jadi tidak hanya perannya itu mencari nafkah, tapi juga harus hadir. Jadi ayah itu hadir di setiap fase kehidupan anak gitu, tidak hanya sebagai pencari nafkah. Kalau dulu kan ya sudah bagiannya ibu, domestik itu ibu, publik itu ayah gitu. Tapi kalau yang kita sampaikan namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ada ya gerakan Ayah Teladan. Singkatnya GATI. GATI. Itu salah satu program percepatan yang oleh Kemenduk Bangga itu lagi digencarkan. Iya, bahwa ibu dan ayah itu sama perannya dalam pengasuhan dalam keluarga. Ya, tadi kalau dari cerita Bu Della dalam bekerja, terus anak diajak, itu terus Bu Della juga punya posisi penting di sini di DPRD. Saya yakin itu ada peran pasangan dalam mendukung baik karir maupun pengasuhan yang dilakukan Bu Della nih pasti. Benar Ibu. Benar ya. Berarti biasa ya kalau seumpama ayahnya mungkin mandiin atau mandiin anaknya gitu. Alhamdulillah ya, saya mendapat suami yang tidak patriarki. Itu. Jadi merasa peran orang tua itu imbang sama antara bapak dan ayah gitu. Kadang pagi-pagi rapat dan lain sebagainya. Kalau kadang rapat pimpinan DPRD kan jam 8 gitu ya. Kadang anaknya kalau libur gini kan enggak, nanti dulu mandi dan sebagainya. Saya titipkan ke ayahnya gitu ya. Nanti aku mandiin aja. Kalau memang bapaknya ada di rumah. Dan sebaliknya ketika ayahnya kemarin pergi kerja, ya saya sebagai ibunya hadir untuk anak-anak saya ajak main dan lain sebagainya gitu sih. Jadi dukungan suami terutama dalam menjalankan keseimbangan sebagai working mom maupun istri dan ibu itu sangat-sangat vital gitu sih. Begitu. Itu juga kalau ada kaitannya sama GATI tadi, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, itu ada 4 indikator masuk tuh Bu Della sama suami. Yang pertama itu ada namanya intervensi accessibility. Jadi ada anak itu bisa mudah mendapatkan akses ayahnya dalam hal apapun. Jadi enggak ada kenyamanan ketika misalnya namanya anak, permasalahannya apa misalnya mengadu ke ayah, itu ayahnya hadir di situ. Hadir sebagai penguat, penyemangat, bahkan membuat rasa nyaman. Terus yang kedua intervensinya itu ada intervensi responsibility, itu pencari nafkah, pemenuhan kebutuhan. Terus ada lagi involvement, itu keterlibatan ayah dalam urusan domestik, termasuk tadi dititipin Bu Della. Titip ya, saya buru-buru rapat. Nanti diurus gitu. Di take care semuanya, mulai mandi nanti urusan
bikin susu meskipun ada yang membantu, Nggih. tapi kehadiran ayah ini untuk terlibat dalam kegiatan domestik itu nggak semuanya mau. Mau. Iya, nggak Iya. semuanya mau. Masih apalagi misalnya punya jabatan atau posisi ya. Itu kalau patriarki yang tadi dibilang Bu Della, kalau laki-lakinya patriarki itu susah sekali. Iya. Pegang popok aja Nggak mau, Nggak gitu mau. kan bos, gitu Iya, nggak mau. sebenarnya masih Kan banyak sih Kan ada juga. mbak, ada suster gitu. Iya, masih banyak sih laki-laki Jadi- yang seperti itu juga. Iya, jadi kalau tadi di checklist udahlah itu centangnya udah termasuk Alhamdulillah ya. teladan. Ya, sudah ini mengikuti jalur gitu ya. Udah sesuai ya berarti. Berarti memang cocok ini sama Bu Della ini. benar. Tadi Bu Della sempat nanya, kok saya ya? Gitu. Oh gitu. Ternyata semakin ngobrol, Iya emang cocok ya. benar Bu Della. Kalau saya sih ini ya, maksudnya ngobrol ya, memang komunikasi itu Bener, penting banget iya, gitu. iya. Kayak saya sama-sama, kebetulan anak saya itu 2, masih kecil-kecil, cowok semua. Jadi saya ngobrol Yang paling sama- kecil berapa Bu? 1 tahun setengah. Masih kecil ya? Ya, 1 tahun setengah gitu ya. Terus di ngobrol itu sama suami, kan anaknya cowok-cowok ya. Kalau anak cowok itu yang nge-shaping watak karakternya itu lebih ke bapak. Karena dia kan mengikuti contohnya laki-laki itu bapaknya. Iya, lelaki idealnya Iya, yang di itu bapaknya gitu. Iya, Tapi mencari standar pasangan hidupnya itu nanti ibunya. Oh gitu. Jadi biar bapaknya memberikan contoh yang baik, ibunya juga menjadi contoh yang baik bahwa nanti mencari pasangan itu harusnya seperti ini gitu. Kita komunikasinya, chemistry-nya itu juga dapat dalam pembagian peran. punya gambaran ideal lah ya anak. Betul. Sebaliknya kalau perempuan juga gitu, ngelihat bapaknya hadir, dia melihat standar mencari pasangan hidupnya yang Iya, hadir seperti- juga. Iya gitu. betul sih memang. Sebenarnya tujuan panjang dari KB itu apa sih? Bukan karena 2 anak cukup. Sedangkan di Indonesia ini masih lekat banyak anak banyak rezeki gitu. Itu gimana sih Bu? Cara menerangkannya itu gimana? Sebenarnya kalau dari Kemenduk Bangga, program kami itu mencakup siklus kehidupan dari mulai remaja, terus mau merencanakan pernikahan, ibu hamil, sampai lansia. Itu dari siklus kehidupan itu menjadi cakupan program kami. Jadi memang banyak ya, banyak banget. Iya, dari kecil sampai Iya, dari remaja. Jadi keluarga berencananya itu merencanakan bagaimana remaja ini sebelum menikah. Oh, berarti dari sebelum menikah ya? Iya, jadi kita juga Oke. menyasar remaja. Jadi remaja yang di sekolah atau ada namanya bina keluarga remaja, itu orang tuanya remaja, itu kita beri materi juga, edukasi bahwa Iya. persiapan pernikahan itu tidak hanya seputar prewedding, bukan hanya catering, Mau nikah di mana gitu ya? ya gedung, bukan, tapi kita menyadarkan mereka bahwa persiapan berkeluarga itu lebih dari itu. Ada kesiapan mental, kesiapan ekonomi, kesiapan fisik non fisik ya, termasuk kesiapan reproduksi, alat reproduksi. Itu kita jabarkan kenapa kok kita punya batasan berdasar di BKKBN itu minimal untuk perempuan 21 tahun, kalau cowok minimal 25 tahun. Bukan tanpa alasan, tapi tadi itu ada kesiapan. Pertimbangan kesiapan tadi. Kayaknya dulu 19 sama 23 apa ya? Iya dulu. Sekarang naik ya? Jadi ada beda standar antara batasan di KUA, Kementerian Agama, dengan di Kemenduk Bangga. Jadi ada kalau di Kementerian Agama KUA itu 19 udah bisa, tapi kalau untuk perempuan ya? Untuk perempuan. Tapi kalau di BKKBN atau Kemenduk Bangga itu 21, karena kita memikirkan kepentingan kesiapan alat reproduksi, mental juga. Iya, terus hitung-hitungannya itu udah lulus misalnya SMA lah ya, udah minimal pendidikan juga dapat gitu ya. Iya. Terus kalau Pendidikan. tadi yang 2 anak cukup itu dulu, jadi BKKBN atau Kemenduk Bangga itu punya gitu tuh moto ya, punya
jargon-jargon Oke. itu berubah-berubah. Oh gitu. Ya, dulu itu 2 anak cukup. Kalau sekarang? Kemudian 2 anak lebih sehat. Iya. 2 anak lebih baik. Oh lebih Nah, baik. terus 2 anak lebih sehat sekarang ya. Oh sekarang jadi Jadi eh lebih dari 2 anak nggak apa-apa, tapi kalau kalau 2 dua anak lebih lebih. sehat. Tapi yang melekat di otak saya 2 anak cukup sih. Iya, lebih sehat itu kenapa? Karena usia kita perempuan usia Kesehatan reproduksi. dia kesehatan reproduksi kita dari habis nikah sampai menopause itu kan ada rentang Iya. waktunya ya. Nah, di interval itu hitung-hitungan usia-usia sehat untuk hamil, melahirkan itu idealnya itu 2 anak itu tadi. Oh, Jadi gitu. nggak terlalu dekat jaraknya, nggak terlalu banyak. Nggih. Terus ibunya juga nggak Sehat. terlalu Nggak tua terlalu kan? nggak ya. terlalu tua. Oke. Itu 2 kalau hitung-hitungan. Hitungannya. Jadi secara- juga bukan hanya 2 tapi juga kan udah Iya. pasti difikirkan dan dihitung-hitung Iya, ya. coba kita hitung misalnya 25 itu menikah. Terus punya anak. Nah, kalau jaraknya itu 3 tahun, 5 tahun kan Nggih. pas tuh. Sebelum 35 Iya. udah berhenti hamil. Iya. Idealnya gitu Oke. hitungannya. Oke. Tapi kita dengan perkembangan kedokteran, ilmu kedokteran, banyak juga yang bilang, aku 37 hamil nggak apa-apa. Iya. Ya boleh, nggak Tapi kan tetap ada resikonya. benar. Justru kita kasih batasan gitu itu biar ada orang-orang itu menyadari bahwa ketika mereka hamil usia 35 ke atas, ya nggak apa-apa, tapi dia harus lebih effort lagi untuk periksa lebih rutin, untuk menjaga makanannya, untuk menjaga fisik dan mentalnya gitu. Oh gitu. Nih Bu, sambil diunjuk monggo. Niki kopi Excelsa ini ada yang baru nih, sobat order. Kemasannya udah lebih bagus lagi nih. Monggo. Abang. Nggih. Kopi asli Jombang ini. Asli Jombang. Saya juga tadi agak salfak sih. Wow, udah semakin bagus nih. Berarti sobat order harus coba ini. Monggo. Ini airnya juga punya BUMD Kabupaten Jombang. Air Tiber. Tiber berkah apa? Tiber. Mengalir berkah. Serta berkah. Oke, mengalir berkah. Oke, kembali lagi. Kalau saya melihat kan jargon ibaratnya 2 anak lebih baik, 2 anak lebih sehat itu kan juga sebagai ikhtiar kan dari pemerintah Ya. untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas kan gitu. Kalau menurut Bu Dela, seberapa penting sih membangun sumber daya manusia dibandingkan hanya pembangunan fisik yang ada di suatu daerah khususnya juga di Kabupaten Jombang ini, Bu? Kalau menurut saya pribadi ya, Oke. pembangunan SDM yang berkualitas itu ya jadi fondasi utama atau memiliki peran strategis terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik. Ini tidak apple to apple, tapi ibaratnya mana yang lebih dulu ya, mana yang lebih prioritas gitu ya, pembangunan fisik atau pembangunan SDM-nya. Sama kayak lebih dulu telur atau ayam gitu ya, meskipun Iya tidak sih. apple to apple gitu. Dua-duanya sama pentingnya gitu ya. Tetapi kalau minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya yang berkarakter, itu juga memperlambat pembangunan infrastruktur sehingga pembangunannya tidak bisa optimal. Dan sebaliknya, SDM yang unggul itu bisa menjadi aset yang berharga bagi daerah atau negara untuk menjawab tantangan global maupun menyelesaikan isu-isu strategisnya gitu. Jadi bisa berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah lah. Gitu. Gitu juga ya. Kayak ayam sama telur ya, dua-duanya juga penting, tapi juga membentuk SDM yang berkualitas kan juga sang aset sekali gitu. Dan Pak Bupati sekarang pun juga SDM dalam kemarin kita baru menyelesaikan RPJMD ya Ibu ya. Jadi ini masih fresh gitu ya. Pemberdayaan atau peningkatan kualitas SDM maupun infrastruktur itu masuk di dalam program utamanya karena memang dua-duanya sama-sama pentingnya. Pentingnya. Gitu. Untuk meningkatkan masyarakat yang maju dan sejahtera gitu sih. Oh, berarti barusan diputuskan juga apa gimana itu? Kan kita sedang merancang ya, Merancang. rencana Oke. pembangunan jangka menengah 5 tahun ke 5 depan. tahun ke depan ya. Nah itu kan kita sudah punya rencana jangka panjangnya tuh. Oke. Rencana jangka menengah ini menyesuaikan dengan
harus sesuai haluan dalam 20 tahun ke depan rencana Oke. jangka panjangnya, tetapi bisa mengakomodir visi misi maupun program Hmm. unggulan dari Bupati Oh, saat ini ya. gitu. Nah, salah satu program unggulannya adalah terkait pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas maupun pembangunan infrastruktur. Kalau nggak salah SDM nomor 1, infrastruktur nomor 3 nomor gitu. Oh satu. gitu. Oke. Tadi ada contekan saya juga udah nyatet visi misi bupati. Oh nggih. Itu kami memang dalam bekerja juga sama Bu, relnya itu harus visi misi bupati. Kalau lebih tinggi lagi asta cita Presiden Prabowo itu juga ada. Nggih. Nomor 1 juga SDM. pembangunan SDM. Jadi nyambung antara Presiden asta cita nasional presiden sampai lokal daerah. sama di daerah itu ada itu bunyi pembangunan sumber daya manusia. Jadi kita relnya ya itu. Oh. Nah, Oke. kalau di kami pembangunan sumber daya manusia bisa kita mulai dari keluarga itu tadi, Dari unit terkecil lah itu ya. tadi, Oke. iya. Jadi kan nilai-nilai penanaman nilai-nilai terus pendidikan karakter itu kan kita mulai dari skup terkecil itu tadi, dari keluarga, yaitu pengasuhan orang tua. Gitu Jadi ya. kita masuknya itu pembangunan SDM Ya dari yang terkecil dulu. itu Ya, tadi, karena kalau ya. yang terlalu yang besar kan juga nggak bisa terlaksana kalau Iya. tanpa yang terkecil kan Iya, gitu. Mulai karena dari kecil-kecil. terbukti dari keluarga itu anak itu bisa jatuh juga dari keluarga, bisa bangkit juga dari keluarga. Jadi kita kokohkan Peran keluarga peran dulu. keluarga itu Oke. kita kuatkan. Jadi kalau ketahanan keluarga itu kuat, maka ketahanan SDM-nya juga. negara itu juga Oke. kuat. Secara tidak langsung kan Iya, juga. iya. Secara tidak langsung, tapi emang benar-benar apa ya, ada Impactful lah ya. iya, impactful banget itu. Kalau dari keluarga, coba kalau misalnya keluarga ini tidak kuat, masyarakat juga muncul di masyarakat banyak kriminalitas, Betul memang. banyak pengangguran, Iya. terus ya generasi-generasi strawberry gitu ya. Strawberry. Kalau udah Generasi iya strawberry. generasi strawberry, terus negara ini kan nggak bisa kuat. Nggak bisa kokoh. Iya. Kemudian kalau dari Bu Della sendiri, apa ada kendala dan tantangan Bu kalau membahas tentang perempuan dan anak di parlemen? Ketika Ibu menyampaikan pendapat di parlemen mungkin. Ya, budaya patriarki sih. Iya itu. Itu sedikit banyak itu masih ada ya, meskipun Iya. tidak seperti zaman dahulu kala, tetapi Oke. memang masih ada yang gender racist-nya Iya. itu masih ada gitu ya, bahwa image-nya patriarki itu di mana dominasi kekuasaan dan aspek kehidupan itu perannya adalah laki-laki. Masih terpusat ya? Ya, perempuan perannya adalah di domestik gitu. Oke. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu ya. Tapi ya itu perlu kita suarakan terus gitu. Kalau kita nggak suarakan ya orang nggak akan aware. Kita perlu kesadaran kolektif bahwa isu terkait perempuan ini tidak hanya isu perempuan aja, tetapi ini terkait kemanusiaan, seperti yang disampaikan juga adalah terkait generasi penerus bangsa gitu. Jadi supaya orang semakin aware dan memberikan ruang lingkup yang terbuka untuk perempuan dan anak. Kalau kami di parlemen ya tentu kita mendorong regulasi-regulasi yang inklusif, yang berpihak dan gender equality gitu sih. Nyambung lagi tuh sama Tetap ada itunya ya, tetap ada tantangannya ya. iya, nyambung lagi tuh sama dinas kami kan ya, pemberdayaan perempuan tadi itu dan perlindungan anak, juga pembangunan keluarga itu yang dilakukan Bu Della tadi ya emang bagian dari program-program yang ada di instansi kami. Gimana sih Bu cara menyadarkan ke banyak lapisan masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang itu ramah ke perempuan, ramah ke anak, kemudian juga pentingnya peran keluarga, itu bagaimana menyadarkannya, Ibu? Beberapa kali di pertemuan sekolah orang tua hebat, kan mereka yang mengasuh anak ya, itu saya suruh mereka merenung. Coba pasangan yang Anda miliki sekarang, suami yang Anda punyai sekarang itu bagaimana? Maksudnya di checklist gitu ya. Iya, saya suruh merenungkan. Unik ya tapi. Kemudian yang tidak diinginkan oleh orang tua itu, si ibu tadi itu apa dari suaminya gitu kan. Terus mereka berpikir, oh iya ya,
Jadi suami Anda atau Anda itu adalah produk dari pengasuhan orang tua Anda dulu. Kalau mau melanggengkan apa yang sudah dialami mereka untuk diteruskan ke anaknya, silakan. Tapi kalau Anda mau memutus rantai patriarki itu tadi atau ketidaksejajaran ya, enggak egaliter itu mau Anda ciptakan, ya ajari anak-anak Anda nilai-nilai egaliter, nilai-nilai persamaan gender, bahwa dari kecil anak-anak laki-laki pun diajari cuci piring, nyapu, bersih-bersih gitu ya. Saya tanya lagi mereka, apakah tugas mencuci piring itu bisa dipertukarkan? Gitu. Mereka diam. Bisa. Apakah tugas umbah-umbah atau mencuci pakaian itu bisa dipertukarkan, Bu? Bisa. Nah, berarti itu bukan kodrat. Oh gitu. Ya. Sesuatu yang bukan kodrat berarti bisa dilakukan, bisa digantian gitu. Dikerjakan bersama bisa dikerjakan bersama. Nah, dari itu kami menyadarkan ibu-ibu ini dalam pengasuhan itu mulailah dari anak Anda mengajari bahwa perempuan tidak selalu harus main boneka gitu kan. Terus yang cowok tidak selalu harus main bola, diladeni gitu ya. Tapi juga diajari mencuci baju, tahulah diajak. Nah, adakah suaminya yang sekarang masih memasak? Ada. Itu berarti diangan-angan. Dulunya berarti orang tuanya mengajarkan bahwa laki-laki masak tidak apa-apa. Adakah yang suaminya membantu mencuci baju? Ada gitu. Nah, itu berarti nilai-nilai yang ditanamkan orang tuanya dulu kan hasilnya, produknya kan ya kita sekarang ini. Gitu. Jadi saya suruh mikir sendiri dengan kita kasih kesadaran kalau mau menghasilkan generasi penerus yang equal gender, sadar gitu ya. Sadar, ramah perempuan atau ramah anak, ya diajarkan gitu, dari mereka kecil. Dari kecil udah dibiasakan ya. Mungkin hal kecil-kecil gitu, seperti ngembalikan piring sendiri, kayak gitu-gitu ya. Ternyata itu penting juga. Benar. Jadi kita semua ini adalah produk orang tua kita tuh. Ada culture gap yang harus kita clearkan di sini. Benar. Gitu. Meskipun kita tetap dipengaruhi lingkungan ya, kita udah sekolah di mana gitu, terus ini berarti harus gini. Tapi tetap pengaruh pengasuhan orang tua itu masuk ke kita. Kita adalah hasilnya. Jadi mari kita ini sendiri ya, meraba sendiri. Ini hasil pengasuhan orang tua aku ya. Oh gitu ya. Filter ya, mana yang oke dijalankan. Oke, lanjut. Terus tapi kalau yang mungkin agak kurang tepat, ya. Tapi bukan alasan buat kita buat cari pembenaran terus menyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua aku dulu gini-gini. Enggak, kita cukup tahu aja. Kita kan orang dewasa ya udah tahu mana yang harus kita filter untuk kita nggak teruskan, mana yang kita harus lanjutkan dan lanjutkan. Oke, menarik sih ini. Panjang ternyata. Kalau Bu Della nih, bagaimana peran pemerintah daerah atau mungkin dari yang lebih kecil lagi, pemerintah desa dalam mendukung perda yang ramah anak kemudian juga ramah perempuan, Ibu, di Kabupaten Jombang ini? Kesatuan ya, pemerintah daerah Pemda dengan Perdes itu menurut saya kesatuan. Gitu. Kalau di pemerintah daerah tugasnya yang membuat regulasi, merancang sampai prosedurnya, landasan operasionalnya di lapangan itu seperti apa terkait program-program. Kemudian memberikan layanan itu bisa jadi anggaran program. Kemudian infrastrukturnya apa. Kemudian juga terkait evaluasi, penindakannya itu seperti apa gitu. Tapi kalau pemerintah desa, ya dia ujung tombaknya. Karena sebenarnya masalah itu akan terrecord, akan terlapor itu dari mana? Dari desa. Dari desa dulu ya? Nggak mungkin kalau tiba-tiba nih misalnya ada kekerasan apa terhadap perempuan dan anak, lapornya ke ketua DPRD atau ke Pak Bupati gitu ya. Susah juga ya. Lapornya pertama adalah ke Pak RT, RW, kemudian dari desa dibantu untuk
mengakses layanan terkait gitu ya. Jadi pemerintah desa adalah ujung tombak implementasi atau pelaksanaan program, sosialisasi kebijakan, kemudian kontrol pelayanan dan juga pelaporan dan pengawasan, termasuk pendataan juga. Makanya harus data itu mutakhirnya dari desa, baru nanti dari desa akan dikoordinir oleh leading sector di OPD terkait gitu ya. Jadi perannya luar biasa dan kolaborasi sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa akan menghasilkan terwujudnya daerah atau kabupaten yang ramah, nyaman dan aman bagi perempuan dan anak sih. Tapi kalau Ibu Dela sendiri melihat Kabupaten Jombang seperti apa, Ibu? Makanya kemarin gini ya, di DPRD kita mengusulkan Raperda Inisiatif Perlindungan Perempuan dan Peduli Anak gitu ya. Karena memang trennya setiap tahun kasus-kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak itu meningkat. Makanya kami dari DPRD melihat itu hal yang penting untuk kita segera sahkan Raperda. Ini Raperdanya kemarin April sudah berjalan, tinggal kita ingin percepat terkait pengesahan perda oleh eksekutif dan juga segera dibuatlah Perbub sebagai landasan operasional gitu. Supaya apa? Ada payung hukum yang melindungi hak perempuan dan anak, termasuk layanan, akses dan lain sebagainya. Partisipasi, kita diberikan ruang partisipasi perempuan. Itu jadi payung hukumnya. Jadi terkait pencegahan, kemudian penanganan, pemulihan maupun pemberdayaan itu tertuanglah di dalam perda maupun di Perbub tersebut, dan juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk secara aktif mengawal dan memberikan dukungan keterlibatan masyarakat untuk kita dukung kesetaraan gender itu, gitu sih. Ya emang berkaitan gitu ya. Kalau Bu Widya kan juga tidak bisa gerak banyak kalau memang pemerintahnya juga tidak mendukung gitu. Jadi kita memang pada peran pemberdayaan itu kita memang itu tugas kita itu pemberdayaan. Yang tadi saya bilang hasilnya namanya juga kita memberdayakan ya Bu ya. Jadi nggak bisa besok atau lusa mereka sadar tentang harus memperlakukan perempuan dan anak, dan satu lagi yang rentan itu lansia ya. Lansia. Tiga kelompok rentan itu anak, perempuan dan lansia. Itu pemberdayaan kita terus soundingkan ya. Jadi biar nanti tidak ada tadi itu kasus-kasus atau masalah-masalah di masyarakat. Nah, kalau sudah ada payung hukum itu lebih enak lagi kita. Jadi untuk lebih ayem gitu loh. Kalau ada payung hukumnya itu kan kita mau ngomong itu lebih kuat. Iya, lebih argumennya juga lebih kuat. Ada hukum yang bisa dipertanggungjawabkan kan seperti itu. Benar. Kita juga melatih, membiasakan di desa itu kalau membuat program baik terkait dana desa, pengalokasian dana desa itu harus tadi ramah perempuan dan anak. Jadi programnya itu misalnya bikin kegiatan misalnya sekolah orang tua hebat tadi ya. Itu kan didanai oleh dana desa. Nah, kalau ada tadi Perbub Perdes, Perbub tentang ramah anak dan perempuan dan anak. Perempuan dan anak ya. Perempuan dan anak itu kan jadi kita bisa mengarahkan model kegiatan atau program yang seperti apa sih yang ramah anak dan ramah perempuan ini gitu. Kita kasih contoh nyata gitu. Programnya apa? Kadang mereka itu di awang-awang. Seperti apa sih program kayak gini gitu. Contoh aja kayak membangun musola misalnya di desa. Itu kalau nggak dijelaskan seperti ini loh yang ramah lansia misalnya. Setiap pembangunan musola itu ada tempat buat pegangan lansia yang mau paling itu kan tangganya itu ya contoh termudah. Gitu. Contoh termudah pembangunan yang memperhatikan yang ramah lansia, ramah perempuan itu ada seperti itu. Kemudian di ruangan pelayanan publik di balai desa itu ada tempat pojok menyusui gitu. Jadi mereka ada buat perempuan itu
nyaman, aman, Terfasilitasi lah ya. terfasilitasi. Ya. Apa mau menyusui, Iya. makanya Ada tempatnya lah. jangan heran kalau ke balai desa atau kecamatan ada pojokan itu tempat bermain anak. Iya, sekarang Ya, ada beberapa yang gitu iya, sih. jadi Oh, emang. antri tapi anak-anak bisa main. Oh, gitu. Ibunya yang perlu menyusui ada Ruang ruangan laktasi. menyusui. Sekarang juga di stasiun juga banyak yang Nah, sudah itu. ada Nah, itu. playgroundnya gitu. Kalau ada tadi itu perbub atau perda tentang itu, jadi bisa memasukkan unsur-unsur itu dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. Nggih. Gitu. Di desa pun dengan adanya perda atau perbub tadi itu nggak sampai ke laporan polisi. Kalau ada KDRT, ada penelantaran lansia atau anak, nggak sampai ke polisi. Mereka ada relawan yang dibentuk dari kader-kader di desa. Oh, jadi terus nanti diarahkannya kemana, Ibu? Jadi kalau udah masuk ke kriminal ya dilaporkan polisi. Tapi kalau masih bisa diselesaikan dulu di tingkat desa ini dengan relawan tadi memberikan konseling atau apa, itu nggak sampai naik ke jalur hukum. Tujuannya kan memang meminimalisir itu. Jadi betul kata Bu Dela tadi, tidak langsung dari desa ada kejadian langsung lapornya ke DPRD gitu. Jadi di skup desa itu kita selesai gitu loh. Selesai lebih mengatur secara sistematis dan terstruktur untuk penanganannya seperti apa. Dan harapannya sih memang mencegah ya, daripada menangani lebih baik kita cegah. Ya, mencegah. Mencegah itu kan dengan terus kita ngasih pemberdayaan gitu. Memang butuh waktu yang panjang ya, Bu ya. Ini sih peran namanya, kalau kejadian itu kan bisa di mana aja ya. Kalau kemarin yang saya dapat infonya di per Juni 2024 itu ada sekitar 117 kasus di kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan itu terjadinya di macam-macam, di instansi pendidikan, kemudian di keluarga juga ada gitu ya. Makanya tadi kalau kita bicara terkait keluarga, malah keluarga ini juga menjadi penopang utama bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya dibebankan kepada pendidikan formal aja, tetapi butuh peran keluarga untuk pengembangan sumber daya manusia supaya mencegah. Ini kalau anak, ya mohon maaf ya, kadang ada orang tua kekerasan terhadap anak gitu ya dari kasus tersebut. Berarti kan tidak bisa nyaman di rumah, tidak bisa aman di rumah itu ya. Itu yang sebenarnya kita cegah supaya anak perempuan bisa punya ruang yang aman, nyaman untuk mereka tumbuh dan berkembang. Oh, seperti itu ya. Keluarga kan lagi-lagi. Ya, bener emang. Tapi emang bener sih yang membentuk mental seseorang, kemudian karakter seseorang ya. Bagaimanapun keluarga, baru nanti ke lingkungan kan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dela dan Bu Widya atas jawaban dan wawasan yang ini sangat jelas sekali dan juga komprehensif nih urut-urutannya gitu. Sebelum saya akhiri, terkait Hari Keluarga Nasional yang ke-32 yang kemarin diperingati tanggal 29 Juni. Ada yang ingin Ibu Dela terlebih dahulu sampaikan? Ini ya, keluarga itu madrasah atau instansi pondasi utama pembangunan masyarakat maupun pembangunan bangsa kita. Jadi mari kita galakkan cinta, kasih, empati, komunikasi dan tanggung jawab itu dimulai dari keluarga. Sekaligus saya juga mau mengucapkan selamat Hari Keluarga yang ke-32. Kita perkuat ketahanan keluarga kita untuk menciptakan generasi yang unggul ke depannya. Luar biasa. Kalau dari Ibu Widya sendiri? Itu kebetulan tema Harganas yang ke-32. Oh, Harganas singkatannya. Hari Keluarga Nasional. Itu adalah dari keluarga untuk Indonesia maju. Jadi temanya kali ini seperti itu. Jadi semoga menjadi harapan dan terwujud ya, dari keluarga bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Oke, ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya ini pengen Bu Dela sama saya melakukan salam KB. Oke, salam KB ini saya juga nih berarti belum. Ini enggak. Saya ajari nih. Jadi salam kalau saya KB. bilang salam KB, nanti dijawabnya tangannya gini nih. 2 anak lebih sehat,
dahsyat. Oke. Gimana? Dua anak lebih sehat, dahsyat. Untung anak saya 2, Bu. Pas Iya. ngomongnya ya. Ya. Nggih. Salam KB, dua anak lebih sehat, dahsyat. Oh, gitu. Sekali lagi kayaknya Bu, biar lebih semangat kayak masih agak. Iya, mana mandep kamera ya? Ya ini kameranya saya di depan. Sana. Oke. Ya. Salam KB, dua anak lebih sehat, dahsyat. Bener-bener salam KB sih ini. Kemudian terakhir nih untuk Bu Dela nih, pesan untuk generasi muda yang juga mungkin sekarang atau ibu-ibu muda deh yang juga berkarir, kemudian juga berkarir tetapi juga menjadi ibu. Kita sebagai wanita yang berkarir gitu ya, kita itu dihadapkan pada representasi dan ekspektasi ganda sebenarnya. Jadi kita secara pekerjaan, kalau saya dalam hal ini sebagai DPRD dituntut untuk profesional di ruang publik. Tetapi harus tetap kuat menjaga peran domestik sebagai istri maupun ibu gitu ya. Tetapi justru itulah keistimewaan dan kelebihannya perempuan. Mereka bisa menyeimbangkan antara dua hal itu gitu. Dan dalam sejarahnya perempuan itu selalu memiliki peran strategis. Kita ini perempuan semua ya. Kita perempuan ini punya peran yang strategis dalam masyarakat gitu ya. Dalam sejarahnya, dalam setiap zaman, setiap peradaban, perempuan itu punya peran vital, baik di lokal, global maupun nasional. Kalau di zaman dulu nih, kalau kita lihat pemimpin dunia perempuan juga banyak ya. Gitu. Kalau di Indonesia kita punya Bu Megawati. Kalau di luar negeri Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris juga perempuan. Kemudian Angela Merkel, kanselernya Jerman itu juga perempuan. Kalau di Indonesia tadi ada Bu Megawati. Kalau zaman dulu kita ada R.A. Kartini dan Cut Nyak-Din gitu. Kalau di lokal kita punya Bu Nyai Munjidah Wahab, bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang yang bisa menjadi inspirasi kita. Maka jadilah Kartini-Kartini masa kini gitu. Kita nggak usah berkecil hati, tetap semangat di tengah modernitas dan globalitas, tetap semangat. Kita punya peran yang vital, kita bangun keluarga kita kuat dan kita bisa berkembang dan tetap menghidupkan mimpi-mimpi kita. Gitu sih. Wah, keren sekali. Mantap ini. Baik, terima kasih atas wawasan, kemudian juga cerita, sharing-sharing dan inspirasi yang udah dibagikan dari Bu Dela juga Bu Widya. Semoga percakapan kita ini bermanfaat untuk semua Sobat Ordal dan memberikan ilmu baru untuk Sobat Ordal yang melihat podcast ini dari awal hingga akhir ini. Oke. Terima kasih juga untuk semua Sobat Ordal yang sudah menonton podcast dari awal sampai akhir. Ingat, setiap langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan. Terus maju, terus belajar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Saya Kuni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus berbagi ilmu serta informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.